peserta atau jamaah sekalian ingin bertanya pada Ustadz, kami persilakan dengan menuliskan kolom chat admin tanya secara privacy atau private. Insya Allah pertanyaan akan kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Bassalamat. Alhamdulillah Ustadz, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dari Depok, izin bertanya Ustadz, terkait pemikiran free child yang sedang booming di Indonesia, apakah itu produk Islam liberal atau produk pemikiran orang kafir negara barat? Dan bagaimana menyikapi pemikiran ini di lingkungan anak muda yang sekarang ini sangat mudah menerima pemikiran di luar kaidah Islam? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jamaah, apa child free atau free child? Ya, child free. Sebenarnya pemikiran child free ini, orang barat pun, orang yang berakal ya, orang yang berakal itu nggak akan nerima. Kenapa? Dunianya akan tutup. Ketika orang-orang pada nggak mau punya anak semuanya. Terus siapa yang mau punya anak? Siapa yang mau punya anak? Siapa yang akan melanjutkan negeri ini? Kita dulu berbicara mahasiswa itu adalah tonggak negara ya. Pemuda itu adalah tonggak masa depan. Pemudanya nggak ada. Bukankah tutup negeri? Maka kalau bicara apakah itu produk pemikiran orang-orang liberal, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi kalau kita melihat secara akal sehat, manusia itu punya naluri ingin menjadi ibu. Ingin menjadi bapak. Itu ada di diri dia. Sehingga pemikiran ini bertentangan dengan dengan masing-masing manusia. Hanya saja munculnya pemikiran child free ini karena sistem sosial yang salah. Kok bisa? Banyak wanita-wanita yang seharusnya dia menjadi ratu dan permaisuri. Dia dipaksa bekerja. Sehingga kalau bicara, aku yang hamil, suami nggak hamil. Aku yang melahirkan, suami nggak melahirkan. Aku yang menyusuin, capek aku. Iya, capek. Ditambah lagi dia suruh kerja cari duit. Sedangkan di dalam agama kita, kewajiban memberi nafkah, menjamin hidup seorang wanita, seorang istri itu kewajiban suami. Sandang, pangan, papan, itu suami yang wajib memberikan nafkah. Dan pemimpin di rumah adalah suami. Yang memimpin itu suami. Istri wajib taat. Sedangkan di luar enggak. Mereka masing-masing gitu loh. Sang istri maunya dia, ya dia kerja, dia cari fulus sendiri, uang-uangnya dia, sang suami seperti itu. Kemudian nanti, ketika seorang anak, ini sistem sosial yang ada ya, ketika anak itu berumur 18 tahun, ya udah, dia nggak punya kewajiban sama orang tuanya nggak punya kewajiban dengan anaknya. Loh, buat apa saya membesarkan anak, capek ngajarin dia, kemudian dia pergi begitu saja? Di dalam agama kita, enggak. Anak wajib berbakti kepada orang tua. Sampai umur berapa? Sampai mati. Anak wajib taat sama orang tuanya. Sampai kapan? Sampai mati. Sistem inilah yang membuat perempuan-perempuan akhirnya berpikir, aku gimana? Aku mau ngejar karir. Karir apa yang kau kejar? Bukankah engkau menciptakan generasi masa depan? Itu menjadi sesuatu yang agung. Jadi child free ini memang kembali tadi adanya ketimpangan sosial, pandangan mereka kepada wanita yang sebagai ibu rumah tangga dengan pandangan yang
yang remeh ya, seakan-akan dia nggak bekerja, nggak ini nggak itu. Akhirnya ketika mereka bekerja, mereka merasa ya gimana aku bekerja, aku punya anak, capek ini dan itu. Muncul orang-orang yang seakan-akan merasa dizalimin dengan ajaran Islam ini. Jadi ana rasa pemikiran child free ini ya sebenarnya muncul dari ketidakpuasan mereka dengan sistem sosial yang ada di negeri-negeri barat itu. Sehingga ketika mereka melihat di negeri Islam tentunya berbeda. Perempuan itu dimuliakan, perempuan itu dibiayai semuanya, anak-anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya, anak-anak itu aset, nggak bisa kawin semau dia. Kalau kita lihat tadi di liberal, anak itu bisa kawin sendiri, semau dia. Pulang tahu-tahu dia bawa perempuan, perempuan bawa laki. Kenapa? Anak udah kawin. Siapa walinya? Nggak ada tadi di kelas sudah kawin kita. Teman-teman pada nonton tadi kita kawin. Jadi seperti itu. Jadi kegagalan sistem sosial di sebuah negeri yang menyebabkan muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti ini. Adapun dalam Islam, kita tahu 8 miliar manusia ini berasal dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Kalau mereka dulu nggak kepingin punya anak, berarti antum nggak akan pernah lahir. Nabi SAW mengatakan, fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Sehingga kalian banyaklah anak. Kalau takut masalah rizki, ya kita punya keyakinan rizki itu anak ini nggak makan rizki orang tuanya, nggak makan rizki orang tuanya sama sekali, sama sekali. Terus makan rizki dia. Makanya ada orang tua yang punya uang 1 triliun, mati tuh orang tuanya. Loh gimana? Ya rizkinya habis, sisanya ya punya anaknya, bukan punya orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab.